Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nima Desepiantari Gusmadewi dengan NIM 25110111105 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan Konseling yang diampu oleh Prof. Dr. Ika Darsanan MPD dengan Bapak ON Eka Paramata SPD MPD dan saya dari kelas PKC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai studi kasus tentang cemas menghadapi masa depan. Dina, mahasiswa semester 3, merasa semakin cemas menjelang akhir semester. Ia sering terbangun tengah malam, memikirkan apakah ia akan gagal. Dan belakangan ini, ia mulai menghindari tugas kuliah. Dina mengatakan, saya takut mengecewakan orang tua. Ada pula pertanyaan analisis yang telah diberikan. Yang pertama, apa masalah utama yang dialami Dina? Yang kedua, faktor pemicu kecemasan apa yang Anda identifikasikan? Yang ketiga, apa hipotesis awal masalah konseling yang muncul? Dan yang terakhir, interferensi awal apa yang mungkin dilakukan konselor? Jadi pendapat saya mengenai 4 pertanyaan tersebut adalah yang pertama, masalah utama yang dialami oleh Dina adalah kecemasan yang secara berlebihan terkait performa akademik dan masa depan yang termanifestasi dalam gejala perilaku dan fisik. Inti dari permasalahan yang dialami Dina adalah kecemasan yang berbasis kinerja atau kecemasan akademik. Ada pula gejala fisik atau emosi yang dialami oleh Dina adalah sering terbangun tengah malam, serta menunjukkan tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Dan gejala perilaku yang dialami oleh Dina adalah menghindari tugas kuliah. Lalu pada pertanyaan yang kedua adalah faktor pemicu kecemasan. Jadi, faktor pemicu utama kecemasan Dina adalah tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang tua dan ketakutan akan kegagalan. Ada pula faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor situasional. Jadi, faktor internalnya adalah ketakutan akan kegagalan, yang dimana kekhawatiran akan hasil buruk, seperti apakah ia akan gagal, dan juga standar diri yang tinggi atau perfeksionisme, yang dimana keinginan untuk sukses agar tidak mengecewakan. Faktor eksternalnya adalah tekanan ekspektasi orang tua. Dalam kalimat saya takut mengecewakan orang tua adalah identifikasi langsung bahwa validasi dan penerimaannya terkait pada prestasi akademik, serta faktor situasionalnya adalah transisi atau tenggat waktu, yang dimana menjelang akhir semester, yakni semester 3, yang secara alami meningkatkan beban akademik dan evaluasi Dina. Lalu pada pertanyaan yang ketiga adalah hipotesis awal masalah konseling, yang dimana hipotesis awal masalah konseling ini berfokus pada dinamika kognitif dan emosional Dina. Ada pula hipotesis kognitif perilaku, hipotesis, dan juga hipotesis humanistik atau eksistensial. Jadi, hipotesis kognitif perilaku di mana Dina mungkin memiliki pola pikir yang tidak adaptif, seperti saya harus sukses, jika tidak, saya adalah kegagalan. Atau nilai saya mengidentifikasi diri saya. Perilaku menghindari tugas tentunya respon terhadap kecemasan. Ia menghindari tugas karena takut hasilnya tidak sempurna. Serta hipotesis humanistik atau eksistensialnya adalah kecemasan Dina mungkin berakar pada kondisi nilai yang diinternalisasikan dari lingkungan keluarga, yang dimana cinta atau penerimaan orang tua bersyarat pada kesuksesan akademis, dan juga diagnosis sementaranya mengarah pada gangguan kecemasan umum atau kecemasan sosial, dan juga jika ketakutan akan penilaian meluas ke lingkungan sosial, meskipun fokus utamanya adalah kinerja. Dan pada pertanyaan yang terakhir adalah intervensi awal konselor. Ada pula teknik stabilisasi dan perilaku dan eksplorasi kognitif. Interferensi awal harus berfokus pada penstabilan emosi, mengatasi perilaku penghindaran, dan juga eksplorasi akar kognitif kecemasan. Yang pertama adalah teknik stabilisasi dan perilaku.
dalam jangka pendek. Yang pertama adalah psikoedukasi singkat, yang dimana normalisasi perasaannya dan menjelaskan hubungan antara kecemasan, penghindaran, dan juga peningkatan kecemasan. Yang kedua adalah aktivitas perilaku, yang dimana memecah tugas kuliah yang dihindari menjadi langkah-langkah kecil dan terkelola untuk mengatasi prokrastinasi. Dan yang ketiga adalah latihan relaksasi, yang dimana mengajarkan teknik dasar pernapasan diafragma atau mindfulness untuk mengatasi gejala fisik seperti terbangun tengah malam. Yang kedua adalah eksplorasi kognitif atau jangka menengah, yang dimana yang pertama identifikasi pikiran otomatis negatif, yakni menggunakan teknik dari Cognitive Behavioral Therapy. Konselor perlu mengidentifikasi pikiran spesifik yang muncul saat cemas, seperti saya akan gagal, orang tua saya akan membenci saya. Dan yang kedua adalah challenging belief, yang dimana mulai mempertanyakan identitas dan rasionalitas ketakutan tersebut. Seperti, apa bukti bahwa kegagalan akademik sama dengan mengecewakan total orang tua? Dan apa skenario terburuk dan seberapa mungkinkah itu akan terjadi? Dan yang terakhir adalah reframing, yang dimana membantu Dina mengidentifikasi ulang bahwa sukses dan kegagalan secara lebih sehat dan realistis, serta memisahkan harga diri dari nilai. Baik, itulah pemaparan pendapat dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, ataupun tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Akhir kata saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.